Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah hati-hati ada yang ingin mencuri ini dari kamu. Mencuri apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo. Oke, kita lihat Virgo. Virgo, siapakah nanti kita lihat koneksi inisial dan zodiaknya, tetapi di sini yang mencuri hatimu atau apa nih ya. Di kartu pertama mencuri hati ya. Jadi saya bilang mencuri hatimu, berarti ada seseorang yang ingin datang kepadamu, tapi masih memilah dulu ya. Gimana nih, apakah memang betul-betul si Virgo ini suka sama saya atau tidak? Terus gimana ya, kamu terlalu cuek, dia inginkan kamu ya, tetapi seolah-olah kamu tuh kayak tidak menginginkannya, sehingga dia harus berpaling ke yang lainnya ya. Kamu terlalu diam, terlalu dingin menurutnya, padahal dia sebenarnya inginkan kamu ya. Dia ingin mencuri hatimu tuh berarti dia mau tahu selak kamu apa gitu, supaya kamu suka dia. Nah ini ya, jadi ada yang ingin datang kepada kamu untuk mengambil hati kamu. Wow, mencuri nih dalam tanda kutip ya, mengambil gitu ya. Dalam tanda kutip juga berarti bukan berarti yang negatif, tapi ini yang lebih ke yang positif ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada the High Priestess. Wow, di sini ada orang yang mau mencuri ide kamu ya. Ide ini berarti macam contohnya ya, kamu terkoneksi dengan partner kerja kamu, tetapi dia mengklaim bahwa itu hasil kerja dia, itu ide dari dia, atau mungkin ada presentasi ya, itu punya saya yang dia mempresentasikan, padahal kamu punya pola pikir, kamu punya pikiran gitu ya, kamu punya ide, tapi dia mengklaim dan dia dapat respon positif dari pimpinan. Nah ini ada seperti gitu ya. Ataupun kalau di studi ya nyontek aja gitu ya. Akhirnya dia dapat juara, ataupun ya dia dibilang bintang kelas, bintang pelajar, padahal hasil nyontek, ataupun mungkin kamu yang mengerjakan pekerjaan dia. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang mencuri kalau dibilang ya, mencuri buah pikiran kamu, ide-ide kamu gitu ya. Atau kalau dibilang kerja keras kamu ya, jadi hasilnya dia yang dapat, sedangkan capeknya yang kerja itu kamu ya. Ini juga ada terlihat, saya merasakan di sini energinya kalau kita kerja tim ya, dia santai-santai baik, kamu yang capek setengah mati, dia santai, tapi hasilnya ya harus dibagi dua ya, seolah-olah kamu merasa tidak adil. Saya capek tapi kok seolah-olah saya tidak diakui gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya perusahaan yang toksik ya, dia mau menjadi perusahaan besar tapi malah karyawannya tuh ditindas artinya bagaimana caranya supaya kamu tetap bisa targetnya bisa melebihi, harus pokoknya saya nggak mau tahu ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana kamu yang harus berpikir terus untuk bisa memajukan perusahaan, sedangkan bosnya ini tinggal santai baik menerima hasil doang ya, bukan menuntun, bukan menopang, bukan membimbing, tetapi menuntut. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi
semena-mena terhadap dirimu, terhadap pokoknya kamu diperas tekan secara pikiran atau otakmu harus bekerja terus 24 jam untuk bagaimana caranya menggolkan ini suatu masalah atau kasus, ya, entah apapun, ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Pentacles, ini bicara duit, ya. Bicara duit di sini berarti ada yang mau mencuri uang kamu, ya. Mencuri uang ini artinya ya dalam tanda kutip ya. Ya, mungkin orang pencuri betulan atau pencuri terselubung. Pencuri terselubung tuh gimana Kak Ica? Pencuri terselubung tuh atas nama pinjaman, ya, tapi pura-pura lupa, pura-pura lunas. Nah, ini ada terjadi di diri kalian, ya. Itu sudah termasuk mencuri. Kenapa? Karena kalau kita bicara pinjaman, ya, kalau dia mencuri secara nyata, ya itu berarti memang pencuri. Makanya saya bilang kamu harus hati-hati, ya, jangan taruh uang sembarang-sembarang, ataupun mungkin kamu harus juga lebih berhati-hati jangan sampai tercecer atau terjatuh uang kamu, akhirnya ya kamu menuduh orang mencuri padahal kesalahan kamu. Kalau yang saya bilang terselubung ini adalah orang yang meminjam, ya, tapi pura-pura lupa, pura-pura lunas, ya, dimana dibungkus dengan kata pinjaman, padahal sebenarnya itu kategori mencuri secara terselubung, ya. Terselubungnya ditutupi dari kata pinjaman. Nanti saya juga ganti kok, tapi kok ujung-ujungnya nggak ganti-ganti, ya. Itu secara tidak langsung sudah mencuri hak kamu, karena dia tidak konsisten dengan kesepakatan awal, atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia sudah lakukan. Nah, ini ya, jadi ada beberapa yang memang kondisinya mencuri uang kamu, ya, mengatasnamakan pinjaman, atau bahkan ya itu tadi, ya, mencuri secara nyata, ya. Dia udah tahu bahwa itu uang kamu. Ini contoh kalau pasangan, ya, uang kamu, tapi tanpa bilang-bilang dia ambil, dia buka dompet kamu, dia ambil tanpa sepengetahuan, itu juga mencuri. Ya, walaupun mungkin ini kan uang bersama, tapi kalau tanpa dikasih informasi sama saja mencuri, ya kan? Karena kan harus ada kejujuran. Uang bersama tetapi ya harus ada keterbukaan. Bukan berarti uang bersama comot-comot sembarang tanpa ada komunikasi, dan ini terjadi. Nah, itu sama kategori mencuri terselubung, mencuri terselubung, ya, karena terselubung karena itu kan uang bersama. Padahal kalau kita bicara uang bersama ya harus ada komunikasi, ya. Apa yang kamu mau pakai, apa yang kamu butuhkan, nah itu, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan kamu, ya. Akhirnya kamu yang membayar. Bicara tentang uang, karena mau tidak mau kamu harus membayar. Kalau tidak nanti kamu yang dikatakan mencuri juga dari pihak lain, ya. Karena sudah mengambil uangnya, tetapi kondisinya kamu tidak tahu. Tetapi karena kamu pasangannya, ya kamu ikut terlibat. Ini contoh. Ataupun mungkin tabungan bersama, dia tanpa sepengetahuan kamu dia cairkan. Nah, ini juga termasuk mencuri secara terselubung, ya. Ataupun memanipulasi data. Ini kalau karyawan memanipulasi data supaya bisa terlihat laporannya bagus, padahal sebenarnya macam contoh, wah kita nih masih minus, atau kita nih rugi, atau laporannya contohnya sisa uang tinggal 1.000 padahal masih ada 10.000, jadi 9.000-nya dia ambil, ya, ada kasus korupsi. Nah, ini ya, dimana dia bermain secara data, analisis data, dia manipulasi data, ya. Jadi pada saat dianalisis, oh ya baik-baik saja, memang betul kenyataan karena ada mungkin notanya, buktinya, ya, laporannya, tetapi ternyata itu semua fake, palsu semua, ya. Nah, itu. Jadi kamu lebih hati-hati saja, ya. Di sini bukan berarti saya menebar kebencian kamu dengan pasanganmu atau apa, tapi di sini lebih ke hati-hati. Karena orang-orang terdekat biasanya tuh yang merasa memiliki, ya, dalam tanda kutip, ya, seolah-olah ya dia punya, padahal seharusnya minta izin dulu, gitu kan. Oke, berikutnya di sini ada King of Wands. King of Wands di sini di mana dia mencuri kebebasan kamu, dia mengekang, ya. Jadi ada beberapa yang membuatmu tidak bahagia, mencuri kebebasanmu, mencuri kebahagiaanmu. Kenapa? Karena tekanan, ya, seolah-olah nih pawang, ya. Jadi kamu tuh kayak singa tapi nggak bisa apa-apa, mangut saja, padahal kamu nih raja singa loh, gitu, raja hutan loh, ya, itu singa, ya. Kamu raja gitu, tapi seolah-olah dengan pawang itu kamu nggak bisa apa-apa. Nah, ini dia mencuri kebebasan kamu, dia mencuri kebahagiaanmu, ya. Contohnya pasangan, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, atau tuduh-tuduh kamu selingkuh, tuduh-tuduh kamu ini, tuduh-tuduh kamu itu. Artinya kamu jatuh secara mental, ya, mencuri kebebasan kamu, ya. Kak Ica, tapi pasanganku nggak gitu, ya berarti bukan readingan ini bukan untukmu. Ini readingan untuk orang-orang yang terkoneksi dengan
ya mungkin pasangan toksik gitu. Jadi kamu yang menyesuaikan, karena ini energi general, energi banyak orang, kamu yang menyesuaikan. Kamu mau secara 100% energimu, silahkan personal reading ya. Jadi dia tidak ingin kamu bahagia, dia menekanmu supaya apa, kamu mati kutu, seolah-olah kamu nggak bisa apa-apa ya. Nah ini, atau mungkin contohnya, saya mau sekolah, ayah ini contoh ya, atau ayah membanding-bandingkan ya, wah dia tuh nggak bisa apa-apa, lihat tuh dia nggak ada juara, kakaknya boleh tuh pintar juara, membanding-bandingkan. Ataupun mungkin kondisinya kamu mau ke lanjut ke universitas, tapi ayah kamu atau keluarga kamu tidak mensupport ya, dimana dia bilang, nggak usah sekolah, ngapain ya, sekolah kuliah itu nggak bisa menjadikan kamu menjadi orang kaya ya. Ini ada bahasa seperti gitu, padahal sekolah itu melatih mental kita, karena untuk bisa menjadi kaya itu dari mental yang kuat. Kalau kamu dalam rumah terus, kamu pesimis, kuper, mentalnya kurang bagus, cepat tersinggung, ya, daya juang lemah, itu apa yang kamu dapatkan di dalam rumah? Kamu harus bergaul supaya kamu bisa melatih komunikasi, tanggung jawab, interaksi, sosialisasi, memecahkan masalah, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu yang ada diajarkan nanti, bukan hanya sekedar 5 tambah 5 sama dengan 10. No, semua juga bisa. Kalau 5 tambah 5 semua sama dengan 10 ya, kita bisa di Google juga ya, cari ya. Atau mungkin orang tua yang ajar gitu. Tetapi untuk bicara tentang sosialisasi secara mental kita untuk bisa menuju kesuksesan, itu adalah dari sisi bagaimana caranya kita berinteraksi dengan sesama, dan di situ fungsinya sekolah. Nah ya, ada tanggung jawab ya, ada toleransi. Nah itu, jadi ada beberapa yang membuatmu tidak bahagia di sini, mencuri kebahagiaan kamu, tidak mau kamu menjadi orang maju ya, dia mau kamu begitu-begitu saja ya. Oke, berikutnya Five of Cups ya. Di sini ada yang menfitnah, jadi hati-hati ya, dia mencuri secara tidak langsung, mencuri secara mental juga, tetapi dari nama baik kamu ya. Jadi macam contoh, kamu sudah atur nama baik kamu dengan bagus ya, tiba-tiba dia menjelek-jelekan kamu untuk mencari pembelaan-pembenaran ya, dia umbar aib-aib kamu, jelek-jelekan kamu, sehingga kamu malu, dan akhirnya kamu merasa sendiri, sepi sendiri, dan akhirnya kamu lebih menyendiri sekarang karena nama baikmu tercemar ya. Dia merenggut dia mencuri ketenaran kamu atau nama baik kamu ya, dimana mengumbar-umbar aibmu, memfitnah kamu ya. Nah ini ada orang seperti gitu ya, dia nggak mau kamu dibilang sukses, nggak mau dibilang kamu terkenal ya, mencuri popularitas, harus dia yang lebih terkenal dari dirimu ya, karena dia tidak bisa menyaingi dirimu. Akhirnya dia bagaimana caranya supaya kamu jatuh ya, nama baikmu yang diserang. Entah, wah itu dia tukang selingkuh, wah ini dia perebut suami orang, pelakor ini ya. Jadi fans-fans kamu atau orang-orang di sekeliling kamu yang menyayangi kamu, yang suka sama kamu ya, langsung hilang. Ini terutama juga followers atau apapun ya. Kalau kamu di entertain ya, mungkin followers kamu kurang karena seolah-olah kamu bukan orang baik gitu ya. Ataupun mungkin kalau kamu punya masalah dengan pasanganmu ya menuduh kamu ini itu, supaya apa? Dia seolah-olah terzolimi atau seolah-olah dia adalah korban. Nah itu ya. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Pentacles. Ini dari pekerjaan ya, dimana dia mau mencuri. Di sini adalah hasil karya ya. Jadi copyright ini hampir mirip-mirip dengan buah pikiran, tetapi ini hasil karya yang nyata. Kalau buah pikiran kan berarti ide ya, di sini hasil karya ya. Jadi macam contoh, kamu bikin pekerjaan apa gitu ya, pekerjaan gitu kan, yang tadi saya sudah bilang hasil, kalau kalian meeting ya, kamu yang ketik semua buah pikiran kamu semua ya, kerja kamu, ujung-ujungnya dia bilang bahwa itu dia yang bikin gitu ya. Dia presentasikan bilang dia yang bikin gitu. Jadi dia cuma terima hasil tanpa melihat dari kerja keras kamu. Dia tidak berikan kamu apa-apa sama sekali, ucapan terima kasih juga pun tidak ya. Jadi ya kalau mau dibilang hasil kerja kamu itu dia mencuri gitu, hasil kerja kamu, hasil karya kamu ya. Entah mungkin contoh kalau konten kreator ya, dia mungkin tim ya, kamu yang kerja dia yang dapat duitnya karena dia yang mempunyai email
untuk AdSense gitu ya. Jadi tidak ada keterbukaan. Padahal kamu kerja dalam tim. Ini contoh. Kamu yang edit lama, kamu yang ini, kamu yang itu bikin ya. Ujung-ujungnya dapat duit, dia yang dapat banyak. Nah, itu ya. Jadi seolah-olah dialah yang mempunyai, dialah yang kerja, dia yang pemilik. Ini pun juga ada bicara tentang bisnis ya. Macam contoh kamu ada bisnis franchise, dia bilang dia yang pemilik, jadi dia harus mempunyai saham yang besar ya, padahal kamu yang kerja setengah mati. Nah, itu ya. Jadi ada ketidakadilan di sini ya. Oke, jadi seperti gitu ya untuk kerja ya, persaingan tidak sehat aja seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya. Ada yang memang suka kamu, mencuri pikiran kamu ya, mau mencuri hati kamu, ada yang mau mencuri secara dari finansial, dari kebebasan, dari kebahagiaan, dari nama baik, dan dari karir ya. Karir juga nih, ada yang mau mencuri posisimu karena dia iri terhadap jabatanmu, itu dia inginkan juga ya, dari karir, dari sudut pandang karir ya. Oke, semoga resonate untukmu. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak, kita lihat. Oke ya, untuk koneksi dari inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf H, ada huruf D, ada huruf O, P, X, W, R, P, B, U, S, N, A, C, A, J, ada huruf M, ada huruf L, ada huruf T, ada huruf I, dan ada huruf G. Jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf H, D, O, P, X, W, R, P, B, U, S, N, A, C, A, J, M, L, T, I, dan G ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Taurus, Virgo, ada Pisces, ada bintang Aries, ada bintang Aquarius, Libra, Leo, dan bintang Cancer. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang di sini Sagittarius, Taurus, Virgo, Pisces, Aries, Aquarius, Libra, Leo, dan Cancer. Oke, semoga resonate untuk kamu. Dan seperti biasa pesan semesta untukmu, saya ambil satu kartu di sini. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Kita lihat di sini. Wow, the star ya. Jadilah orang yang bisa meraih impianmu setinggi langit ya. Jadi tidak usah terlalu fokus pada orang jahat ya, tetapi di sini kita lebih berhati-hati, fokus pada diri kita dan bisa lebih memberikan perlindungan pada diri kita ya. Jadi ingat, yang bisa membuatmu happy adalah dirimu, bisa membuatmu kaya adalah dirimu, dan bisa membuatmu nyaman adalah dirimu. Jadi fokuslah pada dirimu, tidak usah terlalu fokus pada orang lain, dan tetap selalu waspada ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.